sekolah ini maksud Ibu berbagai macam mengendarai sepeda atau motor atau mobil ya. Nah, ada yang mau menceritakan pengalaman perjalanannya dari rumah ke sekolah? Siapa yang ada halang rintangnya? Apa? Coba. Ya, silakan. Siapa? Sally. Silakan. Coba. Rumahnya di ujung Tanjung ya? Iya, ya. Pak. Berdiri coba. Perjalanan gimana di sekolah ini tadi? Perjalanannya itu Bu, jalannya masih banyak yang rusak, apalagi sekarang musim hujan, jadinya jalan itu becek dan tanahnya kan masih tanah yang merah itu, jadinya itu benar-benar halang rintang, apalagi kalau musim panas itu jalannya juga debu, banyak debu. Oke. Ada yang lagi? Yang dari Betok siapa? Siapa? Kalau dari Betok mana? Ya. Enggak. Kalau ada bis yang mogok gimana perjalanannya? Tengah jalan, berhenti di tengah jalan. Terlambat nggak ke sekolah? Sering terlambat, kalau macet biasanya terlambat itu. Sering hari Senin macet, kalau ada upacara itu terlambat. Oh gitu. Jadi semua ada halang rintangnya kalian ke sekolah ini tadi kan. Itu alurnya dari mulai bangun pagi jam berapa? Jam Empat. Kemudian siap-siap mandi pakaian, perkiraan sudah pas. Ternyata di jalan ada halang rintangnya. Itu semua yang dinamakan alur-alur seperti itu dinamakan berpikir komputasional. Nah, hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional itu apa sih? Ini nanti dijelasin. Berpikir komputasional itu cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Jadi kamu diminta untuk memecahkan masalah itu seperti komputer. Jika tidak ada komputer, kalian bisa berpikir secara komputer. Nah, berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit menjadi secara metode efisien dan logis. Dia mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Ini apa pilar dari berpikir komputasional? Ini yang harus ada. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, kemudian abstraksi, baru kemudian algoritma. Nah, di algoritma inilah kamu membuat programnya yang nyata. Nah, dekomposisi itu tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Contohnya, udah makan tadi ya? Nasi goreng. Contohnya, masalah besar dari membuat nasi goreng. Ini dekomposisinya, menyiapkan bahan, mengiris bumbu, menggoreng, menumis, mencampur semua bahannya. Kemudian pengenalan polanya dari nasi goreng tadi ya. Setelah kita bahas, baru membuat nasi gorengnya dengan cara menumis terlebih dahulu bumbu-bumbu tersebut. Kemudian di abstraksinya itu contohnya saat mengendarai sepeda, kita fokus, menjaga keseimbangan dan mengerem. Itu disebut dengan abstraksi.
kemampuan berpikir logis berstruktur, membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien, membuat menjadi pemecah masalah, meningkatkan kreativitas dan mencari solusi, dan menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika dan di masa depan nantinya. Itulah 4 pilar dari berpikir komputasional. Sudah terbayang apa itu berpikir komputasional? Sudah ya? Ada 4 pilar berpikir komputasional tadi. Apa aja? Dekomposisi, tunjuk tangan, berdiri. Ya, silakan. Siapa namanya, Nak? Devi. Satu dekomposisi, 2 pengenalan pola, 3 abstraksi, 4 algoritma. Iya. Benar? Kita beri aplaus dulu. Ya. Ya. Ada 4 tadi ya. Diulang kembali. Ya. Silakan. dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, jadi urutan keempat itu jangan terbalik-balik, jangan algoritma dulu baru abstraksi. Ya bisa, karena kamu harus mengaturnya dari memilih bahan, kemudian mengirisnya, baru kamu menumis, kemudian baru jadilah apa yang mau kamu buat, baru kamu hiasi. Kalau kamu hiasi dulu, baru kamu mencari bahan, tidak nyambung kan? Nah itulah cara berpikir komputasional. Tidak hanya menggunakan komputer saja. Nah sekarang per kelompok kemarin sudah Ibu kasih tugas membuat poster ya. Sudah jadi posternya? Sudah. Nah sekarang poster yang kemarin itu tentang TIK, sekarang kamu membuat poster tentang berpikir komputasional dengan 4 pola tersebut. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Silakan. Per kelompok, per baris aja dibuat. Hidupkan komputernya, silakan buat di Canva-nya. Nah, sebelum kamu membuatnya di Canva, ini Ibu kasih contoh dulu. Berpikir komputasional itu contoh dalam kehidupan sehari-hari itu merencanakan liburan, memasak, mengatur jadwal harian, mencari barang hilang, dan merakit furniture. Ini contohnya. Kemudian dari contoh tersebut kamu buat tuh 4 pola berpikir komputasional tadi bagaimana. Ibu contohin kamu lagi. Kamu mau membuat poster mendesain pesta ulang tahun. Nah, di komposisinya bagaimana, pengenalan polanya bagaimana, abstraksinya bagaimana, algoritmanya bagaimana. Nah, ini contohnya. Silakan dibuat posternya sebagus mungkin. Silakan. Buka, hidupkan komputernya. Silakan dibuat gambarnya. Sebentar, ibu cek internet. Ya, kalau tanpa dia harus pakai internet. Silakan dibuat, dibuka komputernya. Nanti presentasi ya ke depan.
Siapa yang sudah? Kalau belum ada belajar ID, karena kamu kan baru kelas 10, belum buat belajar ID, kamu pakai yang SMP kayaknya masih bisa, nak. Kalau nggak bisa pakai email biasa. Sandinya, email masing-masing itu bisa, bisa itu di download aja. Apa itu? Ladu. Ya udah sih. Oh, ini bisa diangkat. Main game. Di sini ada? Hah? Di sini ada? Ada beda-beda pula.
gitu? Bukan ini, maksudnya apa ya? Harus punya akunnya dulu, ini masukin email itu belajar ID-nya. Kita belajar ID-nya. Masukin dari sini, pendaftar ini. Nah, login, belajar pernah daftar. Oke, udah selesai? Oke, kelompok berapa yang mau presentasi? Silakan, kelompok 1. Sudah tampil di sini. Ya, silakan, Grace. Jadi di sini ada contoh dekomposisinya, yaitu contohnya mencuci pakaian. Jadi di awal itu dari pakaian kotor kita bilas menggunakan air. Setelah kita bilas menggunakan air, kita lanjut ke deterjen. Setelah ada tahap dari deterjen, lalu kita sikat. Terus selesai kita sikat, terus kita masukkan ke mesin cuci. Lanjut kita masuk ke pengenalan pola. Di sini kita mencuci pakaian yaitu menggunakan deterjen. Lalu kita masuk ke abstraksi yaitu mencuci pakaian. Setelah itu kita masuk ke algoritma. Yang step pertama itu kita bilas menggunakan air. Yang kedua itu memasukkan deterjen, terus mencampurkan ke pakaian kotor, lalu masukkan ke mesin cuci, lalu dijemur. Sekian presentasi dari cara mencuci pakaian. Kita ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, ini contoh dari berpikir komputasional dengan cara apa tadi? Pakaian. Yang pertama itu apa tadi? Dekomposisi. Tahapan dekomposisinya apa? Ayo siapa? Tunjuk aja, jangan rame-rame. Menyiapkan apa? Terus apa lagi tadi? Kemudian yang utama ada pakaiannya dulu kan? Nah, pakaian. Kemudian pakaian kotor disatukan, ada airnya, ada deterjennya, ada mesin cucinya. Kemudian langkah kedua dari mencuci pakaian itu apa? Mengenal pola atau tracing pattern. Nah, bahasa Inggrisnya itu. Pengenalan polanya gimana? Dari mencuci pakaian tadi? Pakaian kotor dicampur deterjen. Di mana itu diletakkan? Di mesin cuci.
kerjaan. Ada yang bisa ke depan menjelaskan tentang cara membuat teh atau kopi pagi-pagi itu? Apa aja pengenalan polanya? Silakan maju. Iya, silakan maju dah. Yuk, yuk, Aziza. Yang pertama apa dulu? Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi merupakan bahan-bahan yang akan digunakan. Seperti gelas, sendok untuk mengaduk, yang terutama bahan bubuk kopi atau teh, lalu gula. Setelah itu masuk ke pengenalan pola. Pengenalan pola yaitu memasukkan teh ke dalam gelas atau bubuk kopi. Setelah itu gula dan air. Nah, lanjut yang ketiga yaitu abstraksi. Abstraksi yaitu mengaduk seluruh yang telah dimasukkan ke dalam bahan-bahan ke dalam gelas itu supaya menjadi teh. Lalu yang terakhir ada algoritma. Jadi yang pertama itu adalah memasukkan teh atau bubuk kopi ke dalam gelas. Lalu yang kedua memasukkan gula, yang ketiga memasukkan air, dan yang harus air panas. Dan yang terakhir adalah seluruh bahan-bahan itu diaduk supaya menjadi teh atau kopi yang enak. Terima kasih. Ada yang tahap-tahapnya berbeda dari Aziza? Sama ya, seperti itu tahap-tahapannya. Kalau yang agak berbeda pasti menyusun jadwal, menyusun buku ya. Nah, siapa tadi menyusun buku? Ada yang berbeda? Apakah main HP dulu? Nah, untuk itu silakan tulis di buku catatannya atau latihannya bagaimana pola atau dari berpikir komputasional, dari menyusun jadwal pelajaran setiap malamnya. Oke, Ibu tunggu 5 menit. Ya, mata buku pelajarannya. pelajari hari ini, silakan terlebih dahulu join quizisnya. Ayo, yang komputernya aktif, silakan join quizis. Cari di Google join quizis. Gitu. Ya, ayo join quizis. Siapa yang sudah?
Belum saya. Seperti ini nah. Nah, kodenya langsung nggak usah pakai email, dia langsung aja join my business. Ini kodenya, silakan. Belum ada nih yang join. Join, nah masukkan nama kamu, nanti klik
pelajari hari ini? Apa? Berdiri. Agak besarin dikit suaranya. Refleksi yang kita dapat pada pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengenal apa itu berpikir komputasional, apa saja 4 pilar yang digunakan untuk melakukan berpikir komputasional, contoh dalam dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Setelah itu kita dapat mengetahui bagaimana cara berpikir komputasional yang benar, urutan-urutan apa saja yang dilakukan dalam berpikir komputasional. Setelah itu hari ini pembelajaran sangat seru karena diisi dengan kuis-kuis yang menarik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi berpikir komputasional ini ada nggak manfaatnya di kehidupan sehari-hari kalian? Ada. Jadi berpikir komputasional ada di kehidupan kita sehari-hari. Itulah kegiatan kita hari ini, berpikir komputasional dengan empat polanya itu tadi ya. Sebelum menutup kegiatan hari ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berhubung sudah bel. Terima kasih. Terima kasih. Sudah untuk minggu depan, lupa Ibu. Minggu depan nanti kita belajar tentang apa itu di bab berapa itu? Bab 3 ya. Tentang prom dari KA. Nanti kita akan belajar tentang prom KA itu bagaimana yang baiknya, yang bisa kamu gunakan nanti untuk pembelajaran selanjutnya. Prom KA bukan hanya kamu masukkan aja nanti. Kita akan belajar bagaimana prom KA yang baik yang kamu bisa gunakan nantinya. Baik untuk mencari makalah, esai, kemudian pengertian-pengertian nantinya itu bisa dari AI semua. Sudah pakai AI semua kan? Sudah. Punya HP semua? Punya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Sekian dari Ibu. Jika ada pertanyaan nanti kita sambung lagi ya minggu depan.